Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini. Barangkali teman-teman pernah mendengar bahwa Aceh pernah meminta bantuan militer kepada Turki Utsmani. Teman-teman juga mungkin pernah mendengar bahwa Turki Utsmani pernah mengirim pasukan bantuan militer kepada Indonesia. Lalu apakah informasi tentang ekspedisi Turki Utsmani ke Aceh ini benar adanya? Akan kita bahas dalam video ini. Sebelum kita lanjutkan, kami memohon kepada para penonton untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman Anda, agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. Benarkah Turki Utsmani pernah melakukan ekspedisi ke Indonesia? Benarkah Indonesia pernah menjadi bagian dari wilayah kekhalifahan Utsmani? Apakah ada sumber sejarah Turki yang membicarakan tentang hal ini? Salah satu sejarawan Turki, Yılmaz Ostuna, membahas tentang ekspedisi Turki Utsmani ke Indonesia ini dalam bukunya Sejarah Turki Utsmani yang diterbitkan tahun 1977, diterbitkan oleh Yayasan Faisal di Istanbul. Disebutkan dalam buku tersebut bahwa ekspedisi Turki Utsmani ke Indonesia terjadi antara tahun 1568 sampai 1569 Masehi di masa kepemimpinan Sultan Salim II bin Sulaiman Al-Qanuni. Ekspedisi ini dipimpin oleh Kurut Oglu Khidir Khairuddin Rois. Dia merupakan putra dari Muslihuddin Rois, pemimpin armada di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni saat terjadi pengepungan Pulau Rhodes tahun 1522 Masehi. Muslihuddin menamai putranya dengan nama kawannya Khairuddin Barbarossa Basha. Kemungkinan karena dia berharap putranya bisa menjadi pelaut hebat seperti Khairuddin Barbarossa. Yılmaz Ostuna menyebutkan bahwa di Pulau Sumatera kala itu berdirilah sebuah kerajaan Islam, yaitu Aceh, yang berdiri antara tahun 1514 sampai 1903. Saat itu Aceh mendapatkan gangguan dan serangan dari orang-orang Portugis. Saat itu Aceh dipimpin oleh seorang raja bernama Sultan Alauddin Riayat Shah yang berkuasa antara tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Sultan Alauddin Riayat Shah inilah yang meminta bantuan militer kepada Turki Utsmani. Namun karena jauhnya jarak antara kedua kerajaan, maka bantuan baru dapat dikirimkan di masa Sultan Husain Shah yang berkuasa antara tahun 1568 sampai 1575 Masehi. Masa-masa ini memang merupakan masa-masa ekspedisi bangsa Eropa. Di masa ini, sejak 30 tahun sebelumnya, Turki Utsmani juga sudah mulai melakukan ekspedisi ke India. Selain itu, orang-orang Spanyol juga sudah berhasil mencapai benua Amerika di tahun 1492, dan Portugis juga mulai memainkan perannya dalam ekspedisi. Portugis telah berhasil mencapai wilayah India sejak 70 tahun sebelum adanya ekspedisi Turki Utsmani ke Indonesia. Bergeraknya Portugis dan Spanyol dalam ekspedisi perdagangan merupakan suatu inovasi baru saat itu. Sebelumnya bangsa Eropa sangat takut untuk melintasi lautan. Mereka percaya dengan berbagai mitos yang tidak benar, seperti yang mengatakan bahwa di Samudra Atlantis ada monster, atau bahwa dunia ini berbentuk kotak. Maka jika seseorang berlayar ke ujung samudra, maka mereka tidak akan menemukan apa-apa di ujungnya. Inilah yang membuat orang-orang Eropa tidak terlalu terlibat dalam perdagangan internasional, kecuali Venezia, yang telah mengembangkan teknologi kelautannya dengan lebih baik. Orang-orang Venezia juga memiliki perjanjian dagang dengan Turki Utsmani, sehingga mereka terbiasa melakukan perjalanan dagang ke wilayah timur melalui darat, dan kemudian mereka membeli komoditas-komoditas berharga dari India dan Cina. Lalu mereka menjualnya kepada masyarakat Eropa. Inilah yang membuat Venezia menjadi salah satu wilayah paling kaya di Eropa di masa pertengahan. Namun gerakan ekspedisi Eropa menuju negeri-negeri Asia dan dunia baru yang dipelopori oleh Spanyol, Portugal, dan Inggris membuat Venezia ketar-ketir dan takut akan kehilangan perdagangan mereka. Perlu diketahui bahwa yang meminta bantuan kepada pemerintahan Turki Utsmani di Istanbul bukan hanya masyarakat Muslim yang ada di Aceh atau di Indonesia, namun ada pula permohonan bantuan dari negeri Silan atau nama lain dari Sri Lanka,
dan Bengal yang sekarang merupakan bagian dari Bangladesh. Kedua negeri tersebut mengirimkan surat yang berisi bahwa mereka membutuhkan bantuan Turki Utsmani. Bantuan yang mereka harapkan ialah bantuan dalam hal militer dan teknologi. Sebagai gantinya, mereka akan mengakui kekuasaan Turki Utsmani di wilayah mereka, dan mereka juga akan mengakui agama Islam. Sultan Sulaiman saat itu juga mengirimkan bantuan teknologi militer kepada penguasa Turkistan, berupa senapan-senapan, meriam-meriam, dan tentara-tentara yang terampil. Selain melakukan ekspedisi, sejak masa Sultan Salim I, Turki Utsmani juga telah berencana untuk membuat terusan Suez untuk mempermudah perdagangan internasional dari Laut Tengah menuju Laut Merah, dan agar para pedagang tidak perlu lagi berusaha mencari jalan ke India melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan, karena perjalanan melalui Tanjung Harapan tentu saja lebih jauh dan lebih panjang daripada melalui terusan Suez. Namun rencana ini belum terlaksana hingga Sultan Salim I wafat. Rencana ini juga ingin dilanjutkan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dia telah memerintahkan Perdana Menterinya, Samis Ali Pasha, untuk mempelajari cara untuk melakukan penggalian terusan Suez. Namun rencana itu belum menjadi kenyataan. Di masa dua sultan selanjutnya, Salim II dan Murad III, ide tentang terusan Suez juga selalu dibahas, namun tetap belum terlaksana. Ide untuk pembuatan terusan Suez ini juga terus digalakkan oleh pemimpin armada laut Turki Utsmani, Kilich Ali Pasha, namun tidak disetujui oleh Perdana Menteri Sokolo Muhammad Pasha. Mungkin karena saat itu Turki Utsmani merupakan negara terkuat di dunia, namun belum mampu menguasai perdagangan di wilayah Asia. Dan orang-orang Turki menyaksikan perkembangan ekonomi yang sangat signifikan di wilayah Eropa sejak mereka melakukan ekspedisi di wilayah Asia, terutama di pertengahan abad ke-18. Perkembangan ini selanjutnya membuat dominasi ekonomi beralih ke barat Laut Tengah yang dikuasai oleh Inggris, Spanyol, Portugis, dan Perancis. Di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Turki Utsmani telah mengirimkan bantuan kepada kerajaan Aceh. Sultan Sulaiman mengirimkan Lutfi Bek sebagai diplomat Turki Utsmani bersama beberapa awak dan beberapa meriam. Sultan Aceh menerima hadiah tersebut dan berkata bahwa dia adalah hamba Sultan dan Khalifah Sulaiman yang tulus, dan dia pun berjanji akan memperlakukan setiap prajurit yang dikirim oleh Turki Utsmani seperti dia memperlakukan para pangeran. Sultan Aceh pun meminta bantuan yang lebih banyak lagi. Maka selanjutnya Sultan Sulaiman mengirimkan beberapa armada laut kecil kepada kerajaan Aceh. Hal ini membuat Kesultanan Aceh menjadi kerajaan yang sangat kental dengan pengaruh dan dukungan Turki Utsmani. Pada Perang Malaka di tahun 1567 terdapat hingga 400 prajurit Turki Utsmani di kerajaan Aceh. Informasi ini disampaikan oleh Ferdinand Menes Pinto dalam catatan yang diterbitkan di Paris tahun 1628. Wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan timbulnya gejolak di Yaman membuat bantuan Turki Utsmani kepada kerajaan Aceh terputus selama beberapa tahun. Hingga akhirnya Kurut Oglu berlayar dari Suez di tahun 1568, dan kala itu bersamanya dia membawa 22 kapal laut. Bersamanya, Kurut Oglu membawa informasi penting tentang teknologi militer dan juga ratusan prajurit sukarelawan terlatih yang mampu menjalankan meriam-meriam. Dengan demikian Turki Utsmani pun memperluas wilayahnya hingga wilayah Asia dengan jalan damai, dan Aceh pun menjadi bagian dari kekhalifahan Turki Utsmani. Sultan Aceh menerima hadiah tersebut dengan baik dan kemudian menyatakan bahwa Aceh menjadi bagian dari Turki Utsmani. Sultan Aceh juga memberikan jabatan tinggi kepada para prajurit Turki Utsmani yang datang. Kepemimpinan armada laut pun diserahkan kepada para prajurit Turki Utsmani. Kerajaan Aceh menjadi semakin kuat dengan adanya armada laut Turki Utsmani, dan kerajaan Aceh juga berhasil melakukan berbagai perluasan wilayah dengan bantuan armada laut tersebut. Sebagian prajurit Turki Utsmani juga menikah dengan wanita-wanita Aceh, dan sebagian dari mereka juga menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Bangsa Aceh pun tetap merawat bendera dan meriam-meriam yang diberikan oleh Turki Utsmani, dan hingga hari ini keturunan para prajurit Turki Utsmani juga masih menetap di Aceh. Mereka masih ingat bahwa mereka adalah keturunan para pelaut Turki Utsmani, namun mereka sudah lupa bahasa Turki.
Bantuan Turki Utsmani ini juga membuat pergerakan Portugis di Indonesia dan Malaysia menjadi terhenti. Informasi lebih lanjut tentang ekspedisi Turki Utsmani ini ke Kepulauan Nusantara bisa kita telusuri lebih lanjut melalui catatan kantor Humayun dalam catatan Kolonel Laut Sofwat Bek tentang perjalanan armada Utsmani ke Sumatera. Demikian teman-teman sekalian, catatan sejarah ini merupakan kesaksian sejarawan Turki Utsmani Yilmaz Ostuna tentang ekspedisi Turki Utsmani ke Aceh. Hal ini tentu saja menjadi bagian penting dari hubungan Indonesia dan Turki, dan juga menjadi fakta sejarah yang menjadi bukti bahwa salah satu kerajaan di wilayah Indonesia, yaitu Aceh, pernah menjadi bagian dari kekhalifahan Turki Utsmani, sehingga kekhalifahan Islam Turki Utsmani saat itu dengan jelas telah memperluas wilayah kekuasaannya hingga melintasi Samudra Hindia, dan dengan yakin kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Aceh dahulu adalah bagian dari kekaisaran Turki Utsmani. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda agar informasi penting ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.